أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Ahmad Ansori yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu perlu diinformasikan bahwa nantinya setelah mendengarkan ceramah pada malam hari ini, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya jawab. Dan terkhusus buat adik-adik, anak-anak dan remaja-remajanya mana nih pada hilang?
mau harus ikuti ceramah Ustaz sampai akhir. Nanti Ustaz akan berikan pertanyaan. Ada 3 yang punya rezeki malam ini. Jadi jangan begitu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan ceramah dalam rangka tabligh Nuzul Quran yang disampaikan oleh Buya Dr. Haji Zulhendri Rais LC Imam. Kepada Ustaz kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memperingati Nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun. Segala sesuatu yang turun itu namanya nuzul. Karena yang turun itu Quran maka bernama Nuzulul Quran. Kalau yang turun itu Karambi berarti Nuzul Karambi namanya. Kalau yang turun itu presiden berarti Nuzul Presiden namanya. Kalau yang turun itu hujan berarti Nuzul Hujan namanya. Kalau yang turun tu tukang, dah siap tukang tu membolo atok, turunnya tu nuzul tukang namanya. Tapi karena yang turun ke Quran maka bernamanya nuzul Quran. Dah simple aja, tak usah kita payah-payah amat mengkaji nuzul Quran, nuzul Quran. Berarti turun Al-Quran. Berarti kalau turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah berarti. Tinggi dari tempat yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya, dari mana? Dari yang bernama Lauhil Mahfuz. Di mana Lauhil Mahfuz? Lauhil Mahfuz itu tinggi tempatnya. Di atas, maka disebutkan dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anun majidun fi Lauhil Mahfuz. Maka Lauhil Mahfuz itulah Al-Quran di situ seluruhnya. Al-Quran itu utuh di situ seluruhnya. Diturunkanlah kemana? Ke yang kedua namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia. Itu jadi turun Quran itu bukan langsung turun ke Nabi Muhammad. Enggak. Awalnya di Lauhil Mahfuz seluruhnya. Setelah itu turun kali yang kedua kata Imam Suyuti. Begitu juga Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi ulumil Quran. Turun kali yang kedua kemana? Ke Baitul Izzah.
Mana Baitul Izzah itu langit dunia. Yang langit dunia itu kata para ulama, yang ketika kita memandang ke atas nampak agak biru-biru di atas. Itu namanya langit dunia itu. Bukan langit, ada yang mengatakan itu belum langit lagi, langit tinggi ke atas lagi. Cuman kemampuan mata manusia memandang itu, maka itulah yang disebut dengan Baitul Izzah atau langit dunia. Langit itu kan tinggi dia Pak, tinggi Pak. Tak terjangkau kita. Kalau langit-langit terjangkau dah wakanya. Langit-langit 2 kali langitnya. Tapi kalau yang langit tak terjangkau kita, tinggi dia. Dari situlah diturunkan Quran. Dari Baitul Izzah diturunkan Quran ke mana? Ala qalbi Muhammadin, kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ulama ahli tafsir, yang turun pada bulan Ramadan dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad? Kata ulama tafsir, yang turunnya Al-Quran, nuzulul Quran pada bulan Ramadan, itu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Kalau dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, tak ada yang mengetahui kecuali Allah. Begitu kata ulama tafsir, la ya'lamu illallah. Jadi yang diturunkan di bulan Ramadan itu mana dia? Dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Secara mutarajiman, berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya turun Al-Quran itu. Itu namanya nuzulul Quran. Kenapa Quran harus kita peringati nuzul Quran? Ini ada orang yang agak alergi tentang hari besar Islam ni. Tak usah peringati nuzul Quran. Nabi nak pernah memperingati. Tak mungkin Nabi memperingati. Bulunya kan Nabi itu diturunkan nuzul Quran tu. Ke Nabi itu diturunkan Quran, takkan mungkin Nabi memperingati. Kita hari ini mesti memperingati. Untuk apa? Lebih cinta terhadap Al-Quran. Kita wajib. Quran ini kan kitab suci. Kitab suci umat Islam Quran. Wajar dong kita memperingati turunnya Quran, karena ini kitab suci. Maka kenapa Al-Quran itu kita peringati nuzulnya? Karena pertama, dia adalah kitab yang mulia. Quran ini kitab mulia Pak. Apa dasarnya kitab ini kitab mulia? Kitab ini kitab mulia, tanda mulianya mesti berwuduk memegangnya. Dalam ayat surah Al-Waqi'ah Allah sebutkan, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan engkau sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Menyentuh Quran harus berwuduk Pak. Tak boleh kita tak berwuduk, harus berwuduk. Batal wuduk mesti harus sentuh, baru boleh kita kalau tak berwuduk tak boleh menyentuh Al-Quran. Mesti sentuh Al-Quran dalam keadaan berwuduk. Kira-kira kitab mana yang harus kita sentuh mesti kita berwuduk? Coba. Quran harus berwuduk kita? Tidak. Majalah harus berwuduk kita sebelum menyentuhnya? Tidak. Jangankan itu, menyentuh laki awak aja tak ada awak berwuduk dah. Bahkan batal wuduk kita balakan. Jadi tak mulia betul. Mulia, lebih mulia ni Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali bagi orang yang bersuci ni Quran. Apalagi kemewahan, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran bukan saja dia suci, tapi orang-orang yang bisa menerima Al-Quran pun tidak seluruhnya. Quran ni pernah dulu ditawarkan, dia letak gunung-gunung meledak Pak. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dalam surah yang lain Allah sebutkan, walau anna ahlal, disebutkan dalam surah yang suyirat bihil jibalu au kuti'at bihil ardh. Apa katanya? Bal mauta lillahi amru jami'a. Ditawar ke gunung-gunung meledak, ditawar ke bumi-bumi meledak, bahkan mati orang-orang, mati penduduk, mati penghuni daripada bumi. Tak ada yang mampu menerima Al-Quran. Yang bisa menerima Al-Quran adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, Quran kitab mulia, kita mesti beradab kepada Al-Quran.
Ada sebuah ungkapan lu'inal Qur'ana li sahibihi. Quran ni bisa melaknat bagi orang yang membacanya. Siapa yang membacanya? Orang yang membaca tapi tidak beradab dengan Quran. Orang tua-tua kita dulu, pak dari dulu mengajar kita beradab dengan Quran. Bila baca Quran pakai rehal. Ini kan rehal. Ada gehe namanya bagi sebagian orang. Tak boleh sejajar Quran dengan pantat kita. Tak ada rehal, bantal dijadikan untuk tempat letak Quran. Begitu beradabnya orang tua-tua kita dulu kepada Quran. Diajarinya kita beradab kepada Quran. Buka Quran dengan tangan kanan dalam keadaan pelan-pelan, lambat-lambat betul. Bayangkan, macam mengelus anak bayi yang baru lahir, tak boleh kasar. Begitulah Quran. Imam Syafi'i pernah memberhentikan muridnya dalam Manaqib Asy-Syafi'i dari Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Syafi'i kepada murid, dah cukup, sakit gigi saya. Gigi saya sakit, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mendengar murid membolak-balikkan Quran terlampau keras. Berbunyi kertas ni dibuatnya. Kita diajar beradab kepada Quran. Pegang dengan tangan kanan, buka dengan tangan kanan, kemudian pelan-pelan kita membukanya. Setelah itu bagaimana? Kalau nak menutupnya pun pelan-pelan dan dibaca dengan sadaqallahul azim. Sunnah hukumnya. Sekarang dah ada pula orang membid'ahkan sadaqallahul azim itu. Tak ada tu dah katanya Nabi nak pernah membuat sadaqallahul azim katanya. Buka dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Jelas di sana hukum membaca sadaqallahul azim. Di yang paling jelas dalam sadaqallahul azim ada 3 kalimat. Pertama sadaqah. Sadaqah, benar. Yang kedua Allah. Menyebut Allah berpahala tak? Berpahala. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, dan ingatlah dengan nama Allah. Wazkurismallah. Kemudian apa lagi? Dalam hadis sahih Bukhari, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat selagi ada orang di dunia menyebut Allah Allah. Sadaqallahul azim. Azim jalalah, azim yang mulia. Kata orang nak tu bid'ah tu. Ada sekarang orang mengaji, jadi dibacanya Quran ni dah sampai akhir ya. Muhlikal qura bi zulmin wa ahluha ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azimnya dibuang ya. Kenapa? Tak boleh katanya. Tidak disunah, tak dianjurkan kata dia. Padahal itu salah satu adab kita kepada Al-Quran. Sadaqallahul azim. Kita dulu waktu kecil-kecil belum pandai baca Quran lagi, tapi sadaqallahul azim itulah pandai itu. Iya kan? Begitu cara orang tua kita menanamkan itu kepada kita. Baru mengaji alif dia ta ba ba wa bi abi, alif 2 dia ta, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an in un. Kecik guru mengaji mu ingatlah tu kerja. Alah temanya sadaqallahul azim. Alun pandai baca Quran dah, lah pandai membaca sadaqallahul azim. Kini anak-anak gini ayahnya amanya membaca Quran di rumah. Tu ayah maknya tutup dan yang baca Yasin malam Jumaat. Sadaqallahul azim. Kecil anaknya tak boleh baca sadaqallahul azim tu, kata ustaz adik domanya. Di sekolah katanya tak boleh diajarkan Nabi, itu bid'ah. Tak boleh dah nak nyoyo lah, besok nak amak buat lah donaknya. Tu kalau bahasa Cua mak ambau nama. Iyo pulanya lah, iyo pulanya mak. Iyalah besok nak buat lainnya lah. Justru kita yang harus menekankan anak. Nak. Mak dari dulu nenek wang mengajar mak macam itu membaca Quran. Kalian hafal, kalian baca. Gitu ndaknya. Ini seluruhnya kagak awak salah menyalahkan anak macam tu. Nak boleh sadaqallahu azim bid'ah tu. Tak ada tu dah. Serancak tu kalimat sadaqallahul azim.
Kalimat mulia, menzikir Allah di dalamnya, Al-Azim. Begitu. Bukan sampai situ saja orang tua kita mengajarkan adab Quran kepada kita. Sadaqallahul Azim. Diambil Quran, dicium Quran, diletakkan ke kening Quran, kemudian Quran didekapkan ke dada. Ya Allah. Gitu orang tua dulu mengajarkan kita adab kepada Quran. Anak-anak kini ada nak nampak adabnya macam Quran? Macam Quran aja mereka kadang hehehe. Boleh. Kitab mulia ni, kitab suci ni. Diajar. Kecek ustaz, ada ustaz di Bogor tu, ada je di Kampar ada je. Kecek nak boleh cium Quran dah katanya lah. Tak ada dalil dah kata dia. Inya bid'ah kata dia. Payah orang bid'ah yang bacanya tak banyak. Tak boleh kata dia. Sejelas tu ada dalilnya mencium Quran. Siapa yang mencium Quran? Ikrimah namanya. Ikrimah ni sahabat Nabi, anak dari Abu Jahal. Dia masuk Islam, ayahnya tetap kafir. Oh, Nabi tak pernah mencium Quran. Tentu ya bila Nabi kan mencium Quran. Quran ko baru dibukukan di zaman Sayyidina Utsman. Dia mongak je lah. Jadi kicu-kicu aja orang. Quran ni di zaman Sayyidina Utsman. Zaman Nabi sudah boleh menulis tapi belum utuh. Di zaman Abu Bakar mulailah diulang kembali karena banyak orang sahabat meninggal di perang Yamamah. Akhirnya baru terbukukan ini di zaman Sayyidina Utsman. Nabi tak pernah mencium Quran. Tentu ia tak pernah Nabi mencium Quran dah bro. Ketika Nabi di Quran belum macam ini lagi. Ikrimah, Sadaqallahul Azim, kata Ikrimah. Dicium Ikrimah Quran. Siapa Ikrimah? Sahabat Nabi. Perbuatan sahabat Nabi itu juga sebagai dalil dan hujjah yang kuat untuk beramal. Mana contoh? Contoh salat tarawih, Pak. Salat tarawih berjamaah ke masjid, satu pun tidak ada hadis Nabi menjelaskan Nabi salat tarawih ke masjid berjamaah. Abu Bakar pun tak pernah melakukan salat tarawih berjamaah ke masjid. Siapa yang salat tarawih berjamaah ke masjid? Sayyidina Umar ibnul Khattab, khalifah yang kedua. Jadi kita ni mengikut Khalifah Umar. Nabi menyuruh. Kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Wa'adun bin nawajis. Nabi menganjurkan. Maka karena ada sahabat Nabi Ikrimah mencium, maka kita mencium pula. Jadi jelas dia. Makanya jangankan Quran kau untuk kita cium, kita pegang saja sudah berpahala kita. Apalagi kalau kita cium. Cuman jangan cik mencium aja. Nampak Quran dia pegang tu cium. Ngelah letak pula lah. Tak baru tu. Maka kata para ulama, guru-guru kita, ada 3 katanya yang ketika menyentuhnya saja berpahala, apalagi menciumnya. Pertama, Quran. Memegangnya saja sudah berpahala, apalagi menciumnya. Apalagi kalau membaca lebih lagi. Kedua, Ka'bah. Kalau kita tidak sedang melaksanakan tawaf wajib, maka kita boleh menyentuh Ka'bah dan memeluk Ka'bah dan mencium Ka'bah. Yang ketiga apa? Mencium Hajar Aswad. Macam tu juga dia. Yang ketiga, mencium isteri. Memegang isteri aja lah pahala, apalagi mencium isteri tu. Apalagi kalau bini wak mau diajar aswad pula, tu lebih gadang pahalanya. Kita mau diajar aswad pula. Apalagi adab dengan Quran? Banyak. Quran bisa memberi laknat kepada orang yang menyepelekan Quran. Makanya orang-orang bersumpah banyak dengan Quran. Para pejabat bersumpah dengan Quran. Bisa, Pak. Bisa kena tu. Cuman masalahnya pejabat awak kini ketika bersumpah tak adanya yang memegang Quran no. Yang memegang Quran orang lain, hakim kau nak salah tu. Berderetlah pejabat yang akan dilantik tu. 1, 2, 3 pejabat. Yang megang Quran siapa? Hakim. Tentu ya bagaknya makanya korupsi makanya apa nya tahu dia dan tak bersumpah ada Quran aku nak megang kan dia lah. Cuba lagi pejabat tu seorang masing-masing mereka Quran. Suruh mereka bersumpah. Kalau nak kau naik ke bawah. Cuba.
Itu dia, Quran bisa. Jangankan itu, dan bahkan Quran kalau kita salah adab kepada Quran bisa menghilangkan iman kita. Bahkan disebut dengan syirik. Kalau syirik itu sudah keluar daripada Islam. Apa contohnya? Contohnya disebutkan di dalam kitab As-Sulam, Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq, membuka Al-Quran dengan memakai air liur. Itu bahaya tu Pak. Bisa keluar kita dari Islam, kata Imam Al-Habib Tahir Ba'alawi dalam Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi Tahqiq. Kita kan biasa kan? Buka Quran, payah buka Quran kau. Alun je lah dong. Ulang lah balik. Alun je lah. Tak boleh Pak. Tak boleh. Kami tak tahu salah mau kau Ustaz. Kini lah tahu, jadi buat je lah. Itu lancak jan Ustaz Sabuik tadi lah kan dah apa dah pergi kedai Ustaz Sabuik tak buat dah kami mula soal. Itulah salah kalau pergi mengaji ku ada salah. Kadang tulah malai ibu kau pergi mengaji bagi apa tiap pergi mengaji lah ya jo salah kami non Ustaz bacon. Apa cara tu Ustaz? Mula berdua orang tu terakhir profesor yang bertanya kamu. Minggu lalu. Ambo salah mau menangah kaji Ustaz kau tarui banyak ambo nan dapat ambo yang baru tapi salah ambo saya nan tarui dapat Ustaz je. Kecik Pak Prof tadi, dosen beliau. Jadi apa cara solusi Ustaznya? Ambo perlu aja solusi, tak usah Pak Prof datang pergi mengaji, tak salah Pak Prof dah macam. Mati dalam keadaan jahil, tak tahu, lebih hina daripada kita meninggal dunia. Kita tahu kemudian kita bertaubat kepada Allah. Dulu tak tahu nama cik Quran mereka. Kinilah tahu tinggalkan, Allah maafkan segalanya. Berubah status kita menjadi orang yang alim berilmu. Buka Quran. Sampai cucu nak tolak orang Quran tu lah. Tak makan Quran nenek tu dah bongkar pindiang je lah. Alun je lah. Iko, air liur ni walaupun tak najis, tapi suatu perkara yang hina lah. Bukti hina ya, ketika orang meludah, tua tu orang. Terbang angin. Kanai mengku awak, tersinggung tak awak? Kalau tak tersinggung, saya kau mencuba. Lambik bapak ibu nyawek tersinggung Pak. Tersinggung awak tu orang tak sengaja noh. Dia apa? Karena dari mulut. Ni Quran, kitab mulia. Untuk mengapa harus dengan itu? Tak ada niat kami setuju untuk meremehkan Quran Ustaz. Walaupun tak ada niat, tapi yang jelas dengan perkara yang tak elok, jangan. Apa basah? Basahkan dengan air yang lain. Cari air yang lain basahkan. Begitu mulianya Al-Quran Pak. Cuman Al-Quran saja. Kalau metong yang lain, metong pitih jo air sampai karyang air ludah wa etonglah teri pitih tu nak ada berdosa tu. Tapi Quran jangan. Tu mulia Quran. Yang paling bagus tentang adab-adab tentang kemuliaan Quran ni dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Maunjun kaki, apa nama seloncar Amu dia pak tah munjung kaki. Itu Quran di muka kan? Ada Quran di muka, anyunjun apa tu tah. Itu sama awak munjun kaki gitu ke muka orang tua awak. Jadi Quran di muka awak unjun kaki awak tu. Tak boleh. Begitu mulianya Quran, Pak. Begitu mulianya Quran. Sama datar dengan pantat gitu tak boleh. Apa lagi kemuliaan Quran? Buka dalam kitab At-Tibyan tadi. La taj'alul Qur'ana sunduqa. Tak boleh pula menjadikan Quran sebagai sunduk. Tahu sunduk? Sunduqa, tampek simpan. Kalau bahasa awak tampek sondok. Ada piti 5 juta. Takut dia ambil dia tuyul letak di Quran. Tak. Ada pula surat nikah. Menantu awak jual anak awak supaya elok serumah tangganya. Masang surat nikah. Tutup pula. Apa boleh? Surat tanah supaya jenabah nyambil dia tuyul nyamah. Sen situ. Tak boleh Pak. Haram hukumnya. Itulah Quran. Bahkan dalam kitab itu disebutkan awak kan ada hobi gitu tu menandakan Quran balipek Quran tu itu termasuk perkara yang kurang adab terhadap Al-Quran. Banyak adab-adab terhadap Quran tu Pak. Jadi kalau ingin awak magi tanda Quran aku ada ancak pakai iko. Kalau tak bisa pakai iko, cari kertas yang lain untuk buat tanda Quran. Dulu waktu ketek-ketek ndak lo boleh soalnya ada bulu ayam pula letak
Nya kena bulu ayam tu beku untuk penunjuk apa langsung tu penunjuk kaji. Nak celok bulu ayam datang. Ha. Mulia Quran, Pak. Mulia. Maka disebutkan Quran ini kitab mulia. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Quran kitab mulia. Maka oleh karena itu, selagi kita Allah beri peluang hidup di dunia, cintailah Al-Quran, mulailah ajari adab-adab itu kembali kepada anak-anak kita terhadap Al-Quran. Dulu orang tua-tua kita dulu, kalau ndak elok-elok modeko megang Quran kena berang, Pak. Kena berang? Kena berang tu. Kadang-kadang modeko bertungkui pula le tu jo kain sarung jo sajadah beko begitu. Nak boleh apa tu. Gitu elok-elok. Ha, Ikrimah model itu. Ikrimah bin Abi Jahl. Sadaqallahul azim, dicium Quran karena cinta kepada Quran. Diletakkan kata kepala karena hormat kepada Quran. Didekapkan ke dada, ndak inginnya berpisah daripada Al-Quran. Syafi'an yaumal qiyamah, kata Nabi. Al-Quran kau bisa bagi syafaat kepada kita Pak Bu nanti dari kiamat. Kok kurang-kurang amal awak, banyak dosa awak rupanya lai. Ditimbang rupanya dosa banyak. Tapi banyak dosa kau ndak lebih imbang je pahala. Pahala kau lai banyak bulu, cuman kurang saketek. Ha, dek lai acok membaca Quran, tiba Quran bagi syafaat kepada kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, begitu mulianya Quran, bisa menolong kita di yaumil qiyamah. Nurun fi quburihi, cahaya di kubur kita orang yang membaca Quran. Maka oleh karena itu, bermohonlah selalu kepada Allah, mudah-mudahan Allah lunakkan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Allah beri kita peluang dan adab untuk baca Al-Quran. 2. Nuzulul Quran, kenapa mesti harus mutarajiman, berangsur-angsur turunnya Quran? Kenapa tidak sekaligus saja turunnya Quran? Utuh turunnya Quran sebagaimana utuh ke Lauhil Mahfuz, utuh pula turunnya Quran kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak. Karena ada asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya Al-Quran. Jadi Quran ni Pak nengok kasus, Pak. Ada kasus, ada masalah, turun ayat 1. Ada kasus, turun lagi ayat 1. Maka itu lamanya 32 tahun lamanya. Ya, 23 tahun lamanya turun Quran itu secara berangsur-angsur. Contoh, awal-awal mula berpuasa di Madinah, awal-awal mula berpuasa, sahabat tidak tahu apa hukumnya hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Banyak yang tak tahu. Akhirnya antara sahabat je sahabat go main kucing-kucingan lah. Bertanyakan Nabi takui, bertanyakan Nabi segan. Akhirnya antara sahabat je sahabat ko ajonya bertanya, "Anco ce ada nang kaden tanyong kangku go apanya? Ko agak rasio saketek ko apanya? Angku malam Ramadan ada nak hubungan suami istri?" Nak kecek si A tadi, tak ada dah. Haram kecek si A tadi. Namanya puasa mah kecek si A. Puasa tu harus ditahan, siang ditahan, malam ditahan. Nak kecek si A. Jadi si A kan tak adanya itu tu di malam Ramadan tak ada. Oh, iyalah kecek si A yang bertanya. Tak jumpa nama bertanya ke bertanya ke si B. Contohnya angku malam Ramadan ada nak hubungan suami isteri. Kecek si B ko lain. Acok ndak sekali-sekali nyocel. Berarti boleh tapi sekali-sekali. Tak jumpa sahabat kau dah bertanya ke sahabat cik lain. Encon, angku malam Ramadan dah nak buang suami. Lain, acok tiap hari. Tapi jangan aku sabit lah kau Nabi nak katanya. Takutnya, jangan aku sabit ke Rasulullah. Jangan aku sabit nak ke Nabi nak. Taklah. Tenang nangku. Aman lah tu. Dan sabit ke Nabi dah. Lah, tak puas sahabat. Nang kecek kau nak boleh haram. Nang kecek kau lagi boleh sekali-sekali. Nang kecek kau lagi boleh acok. Tak puas sahabat tadinya beranikan diri bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ketika malam hari di bulan Ramadan kita hubungan suami istri dengan istri kita? Bagaimana ya Rasulullah? Nabi pun ketika itu masih bingung juga. Apa dijawab? Hukum tak ada ketika itu. Langsung datang Jibril pemantan ayat. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum.
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu untuk mengauli istrimu di malam Ramadan. Tu turun ayat C. Apa namanya tu? Asbabun nuzul. Dek gara-gara sahabat bertanya tadi, itulah turun ayat C. Jadi kecek Nabi, bolehnya kecek Nabi baru Jibril pai mantan ayat kepada Nabi ku bunyi ayatnya. Ada sabit Allah dia kau nang batung ku cek yo bolehnya kecek Nabi bolehnya dan lama dia menduga boleh lagi kecek. Terang ada orang dia ketantu dia model itu dari dulu dia buat lemah nak kecek nak jadi tadi tu. Tu apa nama tu? Asbabun nuzul. Contoh asbabun nuzul yang kedua. Dulu orang biasa minum khamar. Mabuk-mabukan ni biasa. Karena larangan itu belum ada. Belum ada. Biasa minum. Setelah minum, mabuk, salat Isya. Terbayang dah apa-apa tanya pas salat Isya tu imam mabuk, makmum mabuk pula. Pernah tu terjadi dulu tu. Ya karena hukum minum khamar belum ada apa. Orang masih boleh minum-minum tadi. Minum-minum. Siap minum. Mabuk tadi masuk waktu azan Isya. Alah salat Isya pun. Imam. Salatlah imam. Imam mabuk, makmum mabuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampailah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu ke itu tariaju diulang. Imam mabuk. Apa pula cara? Makmum di belakang mabuk pula. Tak pandai menyambungnya dah. Nyapa sambungannya lah tu? Alah mabuk. Banyak mabuk lah di Ansor kan nampak. Sambungannya. Lakum dinukum. Tak dapat dah. Setelah selesai salat besoknya. Nabi sahabat menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah. Innal fulana amamana salah. Si anu jadi imam salat kami ya Rasulullah. Jadi bagaimana? Salah dia ya Rasulullah. Apa? Kenapa? Kata Nabi. Dia banyak dia ulang-ulang membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Tak selesai ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalian malam mengapu kata Rasulullah. Apa yang kalian lakukan malam kata Rasulullah? Sahabat jujur kepada Rasulullah. Syarabnal khamara. Kami malam minum khamar ya Rasulullah. Mabuk kami ya Rasulullah. Hukum minum khamar lalu nado ketika itu lemah. Kau biasa minum khamar. Turunlah ayat C. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat kalian dalam keadaan mabuk. Innama ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hanya saja khamar, judi, mabuk-mabukan, seluruhnya perbuatan keji dan kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Semenjak ayat itu turun, maka khamar sejenisnya yang memabuk-mabukkan hukumnya haram. Itunya. Jadi tak boleh kini imam mabuk dah dapat. Kalau ada imam mabuk, tarik keluar, campang keluar. Tak boleh lagi kerana ayat sudah turun. Ni yang bernama asbabun nuzul. Pokoknya ada kasus, turun satu ayat. Ada masalah, turun satu ayat. Itulah lamanya selama 23 tahun. Itu namanya asbabun nuzul. Kini dah ada turun ayat tu lah Ustaz. Tak ada lagi. Asbabun nuzul tu tak juga ada lagi. Tak ada turun ayat itu lagi, tak ada. Itu contoh. Contoh lagi yang ketiga. Asbabun nuzul. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Orangnya alim, orangnya buta. Dia tukang azan Rasulullah. Jadi ada di dalam hadis sahih itu, kalau azan Bilal kata Nabi, maka makan dan minumlah. Kalau Bilal yang azan, makan minum. Berarti alun masuk imsak lah. Tapi kecek Nabi, kalaulah azan Abdullah, fa'amsiku. Tak boleh makan, tak boleh minum lagi. Itu cara dulu kalau imsak.
Kalau Bilal yang azan, makan minum, berarti alun masuk waktu leh. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum yang azan, tak boleh makan, tak boleh minum lagi. Zaman Nabi kan tak ada sirine tu. Mana ada, tak ada dah. Jadi macam mana membedakannya? Kalaulah azan Abdullah bin Ummi Maktum, tak boleh makan, tak boleh minum, kata Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum ni orang yang buta, tak bisa melihat. Dia carilah Rasulullah, dicari Nabi-nya, ada paralu ke Nabi, dicari Nabi. Dapat dia Rasulullah, terang adanya sana. Itu Nabi. Huwa Muhammad, itu Nabi Muhammad tu. Yo, pailahnya dekat ke Nabi. Nabi sedang merayu orang kafir untuk masuk Islam. Sedang merayu, sedang memberikan pandangan kepada orang kafir ni untuk masuk Islam. Masuk Islam. Datang Abdullah bin Ummi Maktum ni, ya Rasulullah, gini. Dicuekin oleh Rasulullah, tidak dipedulikan oleh Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Nabi serius dengan orang kafir. Padahal orang Muslim ada yang bertanya, tak Nabi pedulikan. Akhirnya Nabi kena tegur oleh Allah. Langsung turun ayat. Jibril mengantarkan ayat langsung. Apa bunyi ayatnya? Abbasa wa tawalla am ja'ahul a'ma. Hai Muhammad, kenapa engkau palingkan, kenapa bermasam wajah engkau kepada orang yang buta itu? Kena tegur Nabi Muhammad. Jadi tak boleh, Pak. Kalau kita sedang dengan orang kafir, datang kawan awak orang Muslim, tetap kita harus memuliakan kawan yang Muslim tadi. Boleh menghargai mereka, boleh. Tapi ini lebih kita pandang serius dia. Jangan deh. Dia nama kawan orang Islam. Kau ancak nama kawan kapi. Kalau kapi kau elok. Itu lebih parah pula. Tak boleh. Bagaimanapun, Islam tetap lebih tinggi. Islam tetap lebih ula. Jangan sampai kita memutuskan satu silaturahmi disebabkan karena perkara yang tidak baik. Ini namanya apa namanya? Asbabun nuzul. Terakhir hari ini, apa khidmat kita terhadap Al-Quran? Sayyidina Utsman sukses dengan membukukan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar macam tu juga. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki sukses berkhidmat menjadi pelayan Al-Quran. Apa suksesnya? Keluar hukum-hukum daripada Al-Quran. Hukum fikih keluar daripada Al-Quran. Siapa yang mengolahnya? Ulama fikih. Siapa yang mengolahnya? Mujtahid mutlak. Kita hari ini, apa tugas kita? Sudah sampai mana pelayan kita terhadap Quran? Kita melayani Quran, mengeluarkan hukum fikih dari Quran? Tidak bisa. Jadi bagaimana? Kita sebagai pelayan Al-Quran hari ini cukup dengan membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Itu caranya sehari ini kita khidmat Quran. Baca, pelajari, hafal. Tak mungkin kita seperti Imam Syafi'i mengolah Quran, mengeluarkan hukum. Tak bisa kita, Pak. Tak bisa kita seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali. Tak bisa. Karena hukum sudah beliau-beliau keluarkan daripada Quran. Tinggal kita hari ini bagaimana? Menghafalnya, membacanya, dan mempelajarinya. Jadi ketika kita membaca Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita mengeluarkan hukum daripada Al-Quran, berarti kita termasuk orang yang sudah berkhidmat kepada Al-Quran. Kita ni pelayan Al-Quran. Jadikan kita ni sebagai pelayan Al-Quran. Maka malam kedua kemarin itu luar biasa di sini. Buat halaqah baca Quran. Malam kedua. Malam tadi masih ada. Malam kau masih ada tak? Agak kurang mungkin ya. Tadi terkajutnya. Namun ingin patang ramai. Apa masjidnya kini? Oh iyalah malam 6 boleh. Malam ke-16 ke bawah. Sampai hari raya itu tumul lebih ramai daripada masjid yang gini. Lebih ramai mul daripada. Tapi alhamdulillah ya masih banyak orang-orang kita yang masih terpaut hatinya ke masjid. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita hari ini sebagai pelayan Al-Quran apa? Menghafalnya, membacanya, dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan saya persilahkan kalau ada. Coklat tadi untuk orang yang menjawab pertanyaan atau untuk orang yang bertanya?
Ustaz, sebelum menjawab pertanyaan, kasih pertanyaan dulu buat generasi muda bocil-bocil kita ini. Makanya saya tanya, coklat tadi itu untuk yang menjawab saja atau untuk yang bertanya juga? Untuk yang bertanya, Cik Aqua dapat 4. Wah, enak ini. Mana dia? 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Oh, mak siap kan ni? Sebutkan nama sahabat Nabi yang matanya buta, tukang azan Nabi. Ya. Wah, mantap. Ni. Siapa namanya? Coba jangan tengok kertas. Abdullah bin Umi Maktum. Mantap. Nah, pas itu. Siapa namanya? Muhammad Zain Al-Zikri Ramadan. Muhammad Zain Zikri Ramadan. Pas di bulan Ramadan lahirnya. Kedua. Tu lain menghafal nampak. Berapa lama turunnya Al-Quran? 23 tahun segawak. Apa tadi pertanyaan Ustaz? Berapa tahun Al-Quran diturunkan? Berapa lama? 23 tahun. 23 tahun. Siapa nama? Rafiq. Rafiq. Mantap. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibu-ibu tak ada? Dari tadi ibu tu mengangur je lah, kan tak ada untuk awak ke katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau agak berat sikit ini. Dari 3 contoh asbabun nuzul tadi, coba sebutkan salah satu dari yang 3 ni. Ayo. 3 tadi Ustaz contohkan asbabun nuzul. Coba sebut 1. Ya, enggak usah ayatnya, contohnya aja tadi. Satu. Ayat larangan minum khamar. Seperti apa ceritanya tadi? Ringkasnya saja. Cik sini. Apa tadi cerita ringkasnya asbabun nuzul, ayat yang tentang larangan minum khamar. Terus ada orang salat, kemudian mabuk. Waktu salat dia baca surat apa? Kalau nak karek dua amun yo namanya. Ketika salat dia baca surat Qul ya ayyuhal firun al-kafirun. Mantap. Nih. Siapa nama? Andika Putra Elvanda. Andika. Mantap. Berkah insya-Allah. Kalau apa-apa mau tanya tadi le dapat apa-apa kira-kira tu Banyak pertanyaan ni. Kau makan sahur 4 balik ke? Ustaz, bagaimana Al-Quran yang sudah rusak atau tidak bisa dibaca? Apakah tetap disimpan atau bagaimana? Ya, dalam kitab
At-Tibyan disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi adab hamlatil Quran, walaupun kitab tadi dalam Bidayatul Hidayah juga ada. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kitab tadi tak bisa, Quran tadi tak bisa lagi tak bisa lagi dibaca, dan bahkan sudah sobek dia. Tetap kita mesti harus disimpan, tapi simpannya betul-betul di tempat yang tinggi. Terakhir, dan ulama berpendapat tentang membakar itu tuh pendapatnya lemah sekali. Kan ada di antara kita kan solusinya kita bakar saja. Khawatirnya dibakar itu tidak seluruhnya lenyap menjadi debu. Kadang tertinggal bayangan Quran. Itu nanti terludahi atau terkencing orang atau apa. Maka lebih elok simpan elok-elok, kemudian letakkan di tempat yang tinggi. Begitu menurut para ulama cara mengajarkannya kepada kita. Bagaimana pendapat Ustaz seorang pejabat dilantik dan disumpah dengan Al-Quran tetapi tidak amanah? Dengan Al-Quran tetapi tidak amanah. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, dia merasa dirinya tidak disumpah dengan Quran. Karena yang memegang Quran itu hakim dah. Bukan mereka. Jadinya demi Allah kata dia, demi Quran, demi. Ini sama je, tidak hanya kecil hati, tidak. Dia mau cik Quran doang, aku tu mau cik Quran kata dia lah. Jadi wajar saja mereka tidak amanahkan. Nah, mereka tahu bahawa mereka sama dengan tidak bersumpah dengan Al-Quran. Solusinya suruh mereka bawa Quran masing-masing. Atau berapa orang pejabat yang akan kita lantik? 24 orang. Kasih Quran satu-satu 24 orang. Suruh mereka memegang Al-Quran. Itu bisa ngicap. Bisa kena itu. Ustaz, apakah salat sunat witir itu merupakan penutup salat sunnah? Tidak. Salat sunat witir itu menutup maktubah, menutup salat fardu, bukan menutup salat sunat. Setelah kita witir di masjid, kita nanti berwuduk, salat sunat wuduk lagi di rumah, boleh. Atau nak menambah tarawih kita lagi, cuman tarawih kita cuman 8, kita biasa tarawih 20, kita tambah di rumah lagi, padahal kita sudah witir di masjid, boleh. Jadi witir itu penutup maktubah. Apa maktubah? Salat fardu. Makanya tidak ada witir setelah salat maghrib, adanya witir setelah salat isya, karena menutup salat isya. Karena salat isya salat malam, begitu dia. Jadi bukan penutup salat sunat, enggak. Nah, cuma kalau sudah kita pernah witir, jangan witir lagi nanti. Kata Nabi, la witrani fi lailatin, tak boleh 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah witir kita di masjid, di rumah jangan witir lagi. Nak salat sunat berapa rakaatkah kita silahkan, tapi tak boleh tak boleh kita witir kembali. Begitu dia. Jadi witir bukan penutup salat sunat, tapi penutup salat fardu, begitu dia. Mana yang utama, menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran? Tentu bagaimanapun menghafal dan membaca itu terlebih afdal. Ada orang yang sekadar menghafal saja tapi tak membaca. Target hafal 5 juz. Setelah itu 2 tahun, 3 tahun tak ada membaca Quran lah. Tahun yang kampek pasubuk je kawannya waktu karantina. Yang apa 5 juz batang le dah le alif lam mim sampai muflihun ngeceknya lah. Sampai itu je 5 juz itu tidak juga afdal. Kalau begitu lebih afdal membaca tapi continue dibandingkan sekadar hafal tapi berhenti untuk membaca. Tak boleh. Bahkan dalam mazhabnya Imam Maliki dalam kitab Hasyiah Sawi ada itu, kalau ada unsur kesengajaan kita melupakan hafalan yang kita hafal, haram hukumnya. Awaklah hafal, tapi ada kesengajaan untuk melupakannya. Buktinya tidak kita ulang-ulang, nak kita murajaah, maka bisa kepada tahap hukumnya haram. Bagaimana cara memusnahkan Al-Quran yang sudah rusak? Tidak bisa kita musnahkan. Tidak bisa kita musnahkan. Karena dia kitab yang mulia, tidak bisa kita musnahkan. Kita simpan terus. Bil khusus. Jangan sampai kita khawatir nanti terinjak oleh orang, terkencingi dan lain sebagainya. Mohon penjelasan tentang mempelajari, mentadaburi. Mempelajari itu sampai ke tahap hukum tajwid. Ikhfa, iqlab, izhar, dengungnya mana,
yang panjangnya matnya, mat wajibkah, mat jaizkah, panjang itu mempelajari Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid. Sedangkan mentadaburinya itu menterjemahkan Al-Quran dan sambil dengan mendalami isi kandungan Al-Quran. Umpama Al-Quran menjelaskan bahawa air yang turun daripada langit adalah airnya berkah. Air itu air hujan. Kita kaji kenapa kok bisa berkah? Karena langit adalah tempatnya para malaikat. Turun air daripada langit. Turun air daripada langit. Langit adalah berkat. Langit tidak ada tempat maksiat di atas langit. Langit tak ada tempat maksiat. Di dunia ada tempat maksiat, Pak. Di langit tak. Siapa makhluk di langit? Para malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah melakukan maksiat. Maka tempat maksiat tak ada di langit. Di bumi ada tempat maksiat. Jadi mana yang lebih bagus? Air yang di bumi atau air yang di langit? Tentu air yang dari langit lebih bagus dibandingkan air yang di bumi. Kecuali satu saja air yang mulia di bumi. Bernamalah air Zam-Zam. Itulah di Makkah Al-Mukarramah. Apakah bahasa Al-Quran itu persis dengan bahasa Arab yang sekarang yang digunakan bangsa Arab? Tidak. Beda-beda, tapi tidak bedanya terlampau jauh lah begitu. Karena bahasa Arab yang dipakai oleh orang Arab sekarang itu sudah bercampur dengan bahasa orang yang bangsa yang mereka kena jajah. Seperti Mesir dijajah oleh Perancis. Mana lagi? Inggris, mana lagi? Itu sudah ada campur-campur bahasa. Makanya kata Syekhuna Syekh Abdullah Ahmad Hajin, bahasa Arab yang persis seperti bahasa Quran itu yang masih utuh terjaga itu sampai masanya Imam Syafi'i saja. Berarti Imam Syafi'i 150-an begitulah, dia 204. Setelah itu sudah bercampur-campur bahasa Arab. Tapi yang terpenting Al-Quran bahasa Arab itu Nabi sendiri mengatakan. Kata Nabi, cintailah Arab dengan 3 sebab, kata Rasulullah. Jadi kita tak bisa memisahkan diri dari Arab, Pak. Oh, kita Islam Nusantara boleh, silahkan. Juallah proyek Nusantara kita itu, tak apa-apa. Tapi jangan benci kepada Arab. Ini menjual Islam Nusantara tapi membenci Arab. Kita ni di Indonesia Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Jangan begitu. Bagaimanapun kita terhutang budi dengan orang Arab, Pak. Tanya nenek-nenek kita yang usianya 90 tahun hari ini. Coba tanya, seperti apa pakaian-pakaian ibu-ibu, anak-anak gadis di zaman mereka? Saya pernah tanya ke nenek saya. Waktu nenek saya masih kecil-kecil, dia masih ingat anak-anak gadis, ibu-ibu kalau ke pasar pakai kain pinggang, pakai baju dalam, Pak. Baju dalam, baju tektok aja. Itu pergi ke pasar, apa-apa pakai kain besahan, pergi ke rumah orang, tidak kenal dengan budaya Islam. Bila orang kenal dengan jilbab dalam, bila orang kenal dengan busana dalam, itu karena adanya orang Arab yang membawa ke Indonesia. Kita harus jujur kita itu. Tak bisa kita lepas dari Arab. Nabi mengatakan cintailah Arab dengan 3, kata Nabi. Annani Arab, karena aku orang Arab, kata Nabi. Bahasa surga, bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Jadi bagaimana kita tak bisa terlepas daripada orang Arab. Hamba Allah yang pendosa, bagaimana cara menebus dan membayar uang orang lain yang pernah kita makan secara haram, baik muslim atau kafir? Ya balikkan. Ad-dainun bid-dain, hutang dibayar dengan hutang. Hak orang berikan kepadanya. Ya kalau tidak ada orangnya lagi, bagaimana? Kita pun tak bisa sedekah. Sedekah pun tak bisa lagi, bagaimana? Ya taubat, istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan tidak dituntut kita nanti di akhirat. Nah, itu saja, karena di dunia sudah menyesal begitu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita supaya terhindar dari azab kubur? Selain membaca surat Al-Muluk, apakah surat yang lain harus kita baca setiap hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya mana ya, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dalam Ramadan, maka Allah hilangkan dia daripada azab kubur. Dalam Sayyidina Anas bin Malik, orang yang meninggal dalam keadaan syahid,
meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan berperang, atau meninggal dalam keadaan duduk di majlis ilmu, atau meninggal ketika sakit perut, atau meninggal dalam keadaan sakit, Allah hindarkan daripada azab kubur. Atau orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat juga Allah hindarkan daripada azab kubur. Banyak peluang-peluang Allah hindarkan dari azab kubur tu banyak. Cuman yang meninggal di hari Jumat, di malam Jumat ni tengok pula, memang nak orang ni salat 5 waktu. Kau adanya semayang 5 waktu nak pernah dah. Dincik aja dia mintanya, ustaz apa kalau dapat mati malam Jumat jadilah. Semayang indak, minta mati pula di malam Jumat. Walaupun mati di malam Jumat, di dekat Kaabah sekalipun nya mati, tapi tak pernah salat 5 waktu, tetap diazab di malaikat, diazab kubur. Tak ada cerita yang tu. Jangan tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu. Man qara'a ayatal kursi, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, la yamna'uha dukhul jannah ilal maut, tidak ada yang melarangnya untuk masuk surga kecuali dia mati. Jadi kalau awak membaca ayat kursi terus setelah selesai salat fardu, dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan, Pak. Ayat kursi jangan tinggalkan setelah selesai salat fardu. Dijamin kita masuk surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk surganya tu memang suyap mati. Kini nak kami salah ni masuk surga ustaz. Nak kami salah dah buat hidup baru. Kali ni masuk surga mati, insya-Allah masuk ke dalam surga Allah. Itulah dia. Itu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jauhkan kita dari bala, Allah sihatkan kita, dan Allah terima amalan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.